Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu mengambil sikap berdiri. Kita akan mengambil satu teduh bersama-sama menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan nyanyian pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita angkat pujian kita, Tuhan berada di bait sucinya. Sucinya, mari berlutut seluruh bumi di hadapannya, berdiam diri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan membacakan ayat penuntun kita yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita akan bacakan sebanyak 2 kali. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah meskipun masih dari rumah kita masing-masing. Untuk itu, mari kita tinggalkan segala bentuk pergumulan kita hampiri Tuhan, kita muliakan namanya, bersama-sama kita angkat pujian dari PPK nomor 92, tinggalkan jalan susah dan gelap, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Pada Yesus ku datang.
Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari saat ini pribadi lepas pribadi, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku semua dosa kita di hadapan Tuhan lewat doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, kami percaya itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mengaku akan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, seringkali kami berbuat dosa Tuhan. Mungkin itu dosa di dalam lingkup pekerjaan kami, di dalam lingkup pergaulan kami, di dalam lingkup pelayanan kami, bahkan di dalam lingkup keluarga kami. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, ampuni kami Tuhan, hapuskan dosa kami Tuhan, dari dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ini Tuhan, yang menyakiti Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, dan kami percaya Tuhan, di saat kami dengan tulus ikhlas mengaku semua dosa kami di hadapan-Mu Tuhan, Engkau Allah pengasih yang akan mengampuni kami. Dan kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami, sehingga semakin hari Tuhan, kami boleh semakin lebih baik, semakin hari kami boleh semakin lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengarlah berita anugerah yang diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 yang berbunyi, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian PPK nomor 145, Tak Kulupakan Engkau, bait 1 dan bait yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat yang percaya di muka bumi ini, dengan sikap tegak, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yahya Acang dengan tema ditinggalkan tetapi sukacita. Namun sebelum itu mari kita siapkan hati kita angkat pujian PPK nomor 79, Roh Penghibur Datang. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya pada hari ini kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik, Gembala kami yang agung. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan kembali Tuhan berikan kepada kami bersama-sama. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami membaca, kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud daripada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami, dan biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menuntun langkah-langkah kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita pada hari ini bersama-sama kita akan
membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tetapi kita akan membaca ayatnya yang 1 sampai ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 14, tapi kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing di rumah. Perhatikan, saya akan membaca. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, ditinggalkan tetapi sukacita. Saudara, kalau kita berbicara ditinggalkan, maka setiap orang ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, itu sesuatu yang menyedihkan. Atau hati kita merasa cemas, atau juga tidak menyenangkan. Apalagi sekali lagi adalah orang-orang yang kita cintai. Misalkan kita punya anak yang sekolah di luar kota atau di luar negeri, dia meninggalkan kita, betapa sedihnya kita. Demikian pula juga dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu adalah orang-orang yang selama ini bersama dengan kita, ditinggalkan oleh karena mati. Suasana hati kita merasa sedih, suasana hati kita merasa cemas, dan sebagainya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, demikian juga halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya membawa kesedihan, membawa kecemasan di pihak murid-murid Yesus. Bagaimana mereka tidak sedih? Bagaimana mereka tidak cemas? Mereka sudah meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti guru yang mereka cintai. Namun mereka dengar dari murid Yesus sendiri bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Namun pertanyaannya adalah, kemanakah Yesus pergi? Ada dua jawaban. Yang pertama, ia mati. Dan yang kedua adalah ia pergi ke sorga, kembali ke sorga. Saudara, dijelaskan pada pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-36, 33 sampai 36. Di sana Yesus berbicara tentang penderitaan yang akan ia alami dengan segera. Dan secara khusus sekali lagi dalam ayat 33 dan 36, di mana Yesus berkata, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti aku telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi?
Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Saudara, hal ini yang menyebabkan murid-murid Yesus merasa gelisah, karena mereka masih tetap mempunyai pengertian tentang Mesias dalam konsep Yahudi, bahwa Mesias itu akan memimpin mereka untuk mengalahkan yaitu Romawi. Nah, dengan kata-kata Yesus di atas, maka sangat bingung dan kecewa daripada murid-murid Yesus. Nah, jalan keluar yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka adalah kata-kata penghiburan. Bukan hanya itu, Tuhan memberikan sebuah janji kepada mereka. Bahkan lebih daripada itu adalah supaya mereka tetap beriman, tetap percaya kepada Kristus. Saudara, bukankah hal ini sering terjadi dalam kehidupan pribadi kita? Kita sudah mengikuti Yesus, kita sudah meninggalkan segala sesuatunya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi seringkali dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang terjadi yang membuat hati kita kecewa. Misalkan adalah doa kita belum dijawab oleh Tuhan, penyakit kita belum disembuhkan oleh Tuhan, keadaan ekonomi kita tidak ada peningkatan, bahkan juga sering mendapatkan tekanan karena mengikuti Yesus dan lain sebagainya. Bukankah hal ini banyak sekali terjadi dalam hidup orang percaya, mengalami kekecewaan? Mereka merasakan bahwa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu meninggalkan mereka. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, sekali lagi inilah yang dialami oleh banyak orang pada zaman sekarang ini. Dan ini juga yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Sekali lagi mereka sudah meninggalkan segala sesuatunya demi mengikuti Yesus. Dan mereka meninggalkan segala sesuatunya, dan Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. Itulah sebabnya saudara, melalui bacaan kita pada hari ini, Yesus memberikan sebuah pernyataan yang sangat penting untuk menenangkan kegelisahan murid-muridnya dan kita sebagai pembaca sekarang ini, supaya kita tetap tenang, tetap bersukacita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi seperti ini. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini mengungkapkan 3 alasan mengapa kita harus bersukacita. Saya mengajak Bapak Ibu melihat dalam ayatnya yang pertama. Perhatikan di mana Yesus berkata demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Saudara, kesalahan nama Tuhan. Yang pertama, mengapa bersukacita? Karena Yesus meminta kita untuk meletakkan iman kepadanya. Saudara, sekali lagi Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Saya kutip dari seorang penafsir Alkitab, yaitu Leon Morris, mengatakan bahwa maksud ayat ini sebenarnya adalah berhentilah gelisah. Tidak usah gelisah. Itu maksud Yesus kepada murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu, berhentilah gelisah. Lalu saudara, Yesus memberikan sebuah keyakinan, di mana Yesus berkata demikian, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Trust in me. Yesus katakan, ini adalah sebuah rahasia menghadapi kegelisahan murid-murid Yesus, yaitu apa? Percaya penuh kepadanya. Saudara, dalam bahasa asli kata percaya ini memakai kata yaitu mempunyai iman yang kuat. Percaya mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Nah, ungkapan percaya dalam teks aslinya ini memakai makna yaitu kata perintah. Ada kata lah di sana. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, dalam nama Tuhan, ini yang harus kita pegang dalam kehidupan pribadi kita. Meletakkan iman dan kepercayaan kita kepada
Tuhan Yesus. Hanya berharap kepada Tuhan Yesus yang satu-satunya. Ketika kita meletakkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, saya percaya kita akan mengalami yang namanya ketenangan. Kita tidak akan gelisah, kita tidak akan khawatir. Kenapa? Karena kita percaya yaitu kepada Allah kita. Saudara mungkin pernah mengenal orang ini, ya. Dia adalah Nick Vujicic. Nick adalah seorang yang sejak lahir ia sudah cacat, tidak punya kaki dan juga tidak punya tangan. Keadaan inilah yang membuat Nick ini sering dibully oleh teman-temannya. Di mana teman-temannya berkata, "Nick, kamu itu tidak punya kaki dan kamu itu juga tidak punya tangan. Mana bisa nanti kamu itu kerja? Kamu itu hanya menjadi beban bagi orang tuamu." Mereka juga berkata, "Nick, kamu itu tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Mana mungkin ada wanita yang mencintaimu?" Ada kata-kata juga mengatakan bahwa kamu tidak punya tangan dan kaki, kamu tidak akan pernah mendapatkan perlindungan ataupun dapat melindungi orang-orang yang mencintai engkau. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, ini semua membuat Nick itu kehilangan harapan, di mana hidupnya merasa tidak berarti, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dan di usianya ke-8 tahun itu, saudara, Nick memutuskan untuk bunuh diri. Namun di tengah-tengah Nick yang sedang mencoba bunuh diri dengan cara dia menenggelamkan dirinya ke dalam air, dia teringat betapa besarnya kasih orang tuanya kepadanya selama ini. Ketika dia memikirkan itu, saudara, dia tersadar bahwa kematiannya hanya akan menambah kepedihan dalam hati kedua orang tuanya. Oleh karena itu Nick membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Namun Nick sendiri sekali lagi masih belum dapat menemukan di manakah harapannya. Singkat cerita, saudara, pada suatu hari Nick membaca Alkitab dan menemukan satu kisah tentang seorang yang lahir buta. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 41, kalau saudara membaca di sana, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, mengapa orang ini terlahir buta? Apakah karena dosanya ataupun atau dosa orang tuanya, kedua orang tuanya?" Yesus berkata, bukan karena dosanya, bukan juga karena dosa kedua orang tuanya, dia lahir dengan buta, tetapi agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dirinya. Setelah itu, Yesus menjamah mata orang ini atau orang yang buta, dan dia dapat melihat kembali. Saudara, ketika Nick membaca kisah ini, saudara, ada harapan langsung menusuk hati Nick sendiri. Lalu ia berkata, jika Tuhan mempunyai rencana yang indah kepada orang buta, maka Tuhan juga punya rencana buat Nick sendiri. Saudara, sejak hari itu Nick mulai hidup dengan yang namanya harapan. Dia sudah punya pengharapan di dalam Kristus ketika dia membaca kisah orang buta yang dijamah oleh Tuhan. Saudara, bukan kalau kita berkata bahwa pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Nick hidup dengan meletakkan kepercayaannya, imannya hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang baik, yang akan menyatakan kemuliaannya melalui dirinya. Dan akhirnya, saudara,
Apa yang dikatakan oleh teman-temannya, Nik, kamu itu tidak punya kaki, tidak punya tangan, mana ada orang yang mencintai engkau, mana ada wanita yang mencintai engkau. Saudara, apa yang terjadi? Nik menjadi seorang yang luar biasa. Tuhan memakai Nik menjadi seorang motivator yang dipakai Tuhan. Dia pergi ke berbagai negara dan telah bertemu dengan belasan presiden. Bahkan Nik sendiri sudah punya istri dan memiliki 4 orang anak. Bukankah ini sesuatu yang hebat, saudara? Seorang yang tidak memiliki kaki dan tangan, yang tadinya kehilangan harapan, tapi kini dia punya harapan. Karena dia meletakkan imannya kepada Tuhan. Sumber harapannya adalah, sekali lagi, adalah satu-satunya Tuhan yang ia sembah. Saudara, yang walaupun secara fisik tidak mengubah daripada Nik, tetapi hatinya sudah dipenuhi dengan harapan. Kita seringkali memiliki pengertian yang keliru bahwa mengikuti Tuhan itu tanpa masalah. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan sebuah hidup tanpa masalah. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, kasih nama Tuhan, Nik sekali lagi yang kehilangan harapan atas hidupnya, kini dia memiliki harapan di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita meletakkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Inilah kata-kata penghiburan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Ketika kita percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, maka hati kita merasa tenang. Bagaimanakah dengan kita pada saat ini? Adakah saudara dan saya meletakkan iman dan percaya hanya kepada Tuhan? Yang kedua, mengapa sukacita? Dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, saya akan membacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang kedua, karena Yesus menjanjikan sorga bagi yang percaya kepadanya. Saudara, kasih nama Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini begitu luar biasa. Ada hubungan yang erat antara iman atau percaya dengan hal-hal yang kekal ataupun kehidupan setelah kematian, yaitu sorga. Dalam ayat 2 ini Yesus berkata, di rumah Bapakku, yaitu sorga, banyak tempat tinggal. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kata-kata Yesus dalam ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ada kata rumah Bapakku, jelas ini menunjukkan kepada sorga. Jadi sorga itu diibaratkan sebagai rumah. Sorga itu diibaratkan sebagai rumah. Kalau kita bandingkan dengan 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 1, Paulus berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini jelas. Rumah Bapakku menunjukkan kepada sorga. Lalu saudara di sana juga mengatakan, di sorga itu dikatakan banyak tempat tinggal.
Ini tidak menunjukkan pada perbedaan tingkat kemuliaan, tetapi pada cakupan cukup bagi semua orang percaya. Bukan berdesak-desakan, tapi cukup untuk orang percaya. Banyak tempat tinggal. Lalu juga dikatakan tempat tinggal di surga itu merupakan tempat yang permanen. Nah, karena dalam ayat ini mengatakan kata tempat tinggal. Kalau dalam bahasa aslinya itu memakai kata monai ataupun jamak. Artinya saudara, di mana kata ini menunjukkan sebuah tempat tinggal yang kekal ataupun tempat tinggal yang permanen. Jadi tempat tinggal di sana itu bukan tempat tinggal yang sementara, tapi tempat tinggal yang permanen. Di dunia ini kita tinggal sementara. Di dunia ini kita tinggal seperti tempat penginapan ataupun hotel. Kita menumpang dalam dunia ini. Tempat kita yang sebenarnya adalah di sorga. Itu Yesus yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Selain menyatakan bahwa kamu harus mempercayakan dirimu kepadaku, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dalam poin yang pertama tadi, Yesus dalam bagian ini berkata juga tentang sorga. Selain itu juga saudara, kita menemukan di sana juga. Dalam ayat yang ketiga A berkata, Yesus pergi demi murid-muridnya. Perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya adalah demi kebaikan mereka. Bahkan demi kebaikan saudara dan saya, karena kita percaya kepada Kristus. Lalu dalam ayat yang ketiga B, aku akan datang kembali, menunjukkan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangannya yang pertama adalah pada saat yaitu Natal. Dan pada saat kedatangan yang kedua kali, dia akan membawa orang percaya kepadanya, yaitu ke sorga. Lalu dalam ayat yang 6C dikatakan, dalam ayat yang ketiga C, di mana aku berada, kamu pun berada. Sekalipun sekarang ini kita menderita dalam dunia ini saudara, ada begitu banyak penderitaan, masalah dan lain sebagainya. Tetapi nanti kita akan bersama dengan Yesus di sorga. Perhatikan apa yang Alkitab katakan dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bahkan ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 yang ke-17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itulah sebabnya saudara, bersama dengan Yesus di sorga, saudara dan saya akan merasa bahagia. Nah, inilah kata-kata yang Yesus berikan kepada muridnya untuk menenangkan kecemasan, kegelisahan mereka. Karena Yesus pergi itu untuk menyediakan tempat itu sorga bagi saudara dan saya. Lalu yang ketiga saudara, dalam ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa bersuka cita saudara? Karena Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga. Saudara, ayat ini sangat terkenal. Setiap orang Kristen tahu tentang ayat ini. Dalam ayat 6 ini merupakan pernyataan keilahian Yesus tentang dirinya.
memberikan sebuah pernyataan penghiburan kepada murid-muridnya, sebuah janji kepada mereka bahwa Yesus adalah jalan. Saudara, kalau kita berbicara tentang jalan, jalan yang dimaksud di sini adalah bukan kata benda, tetapi ini adalah kata sifat. Artinya Yesus yang membawa seseorang atau membawa orang percaya itu ke suatu tujuan. Demikian dalam diri Yesus. Yesus membawa orang percaya sekali lagi menuju ke suatu tujuan, yaitu sorga. Pribadi Yesus itu adalah jalan. Itu yang pertama kalau kita melihat dalam bagian ini. Nah, selain itu juga yang kedua, saudara, tidak ada jalan lain ke sorga. Tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa di sorga kecuali melalui Yesus. Nah, cara kita sampai kepada Bapa, cara kita sampai kepada sorga itu hanya melalui pribadi Yesus. Satu-satunya jalan menuju kepada sorga adalah pribadi Yesus. Lalu Rasul Petrus mengulangi kebenaran yang sama ini bertahun-tahun kemudian kepada para penguasa di Yerusalem. Dia mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, salam nama Tuhan. Ini adalah penegasan Rasul Petrus tentang pribadi Yesus, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus. Ini adalah sifat eksklusif dari satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan, diungkapkan dengan kata-kata akulah jalan. Tidak ada orang dalam dunia ini mengklaim bahwa dirinya adalah jalan ke sorga. Hanya satu-satunya, yaitu Kristus. Hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Hanya Yesus yang satu-satunya yang bisa menghapus dosa manusia. Hanya Yesus yang bisa menggantikan kita. Dan hanya Yesus yang satu-satunya yang bisa membawa seseorang kepada Bapa di sorga. Kita bersyukur, saudara, karena pribadi Kristus yang membawa kita kepada sorga. Karena Dia sendiri adalah jalan. Melalui Dia, hanya kepada Dia, orang percaya datang kepada Bapa di sorga. Lalu yang kedua, saudara, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah kebenaran. Yesus di sini menyatakan dirinya adalah satu-satunya kebenaran. Kebenaran yang mutlak, yang yang bisa diandalkan. Kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 13, Yesus disebut firman Allah yang setia dan benar. Karena kita percaya kepada Kristus, maka kita dibenarkan. Yesus sendiri adalah kebenaran. Memberitakan kebenaran sorga. Dan melalui Dia, manusia dibenarkan. Lalu yang ketiga, saudara, dalam bagian ini Yesus berkata, Dia adalah kehidupan. Akhirnya Yesus menyatakan bahwa Ia adalah kehidupan. Injil Yohanes penuh dengan tema ini, saudara. Yesus membawa hidup yang kekal. Yesus itu adalah sumber kehidupan. Baik itu kehidupan jasmani, bahkan juga kehidupan abadi. Dalam pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai 4 dijelaskan, melalui Dia segala sesuatu dibuat. Tanpa Dia tidak ada yang dibuat yang telah dibuat. Di dalam Dia ada hidup. Dan bahwa hidup adalah terang manusia.
Di bagian lain Yesus juga menegaskan tentang otoritasnya untuk memberikan kehidupan. Pasal 5 ayat 21 berkata, karena sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan memberi mereka kehidupan, demikian pula Anak memberi hidup kepada siapa Ia berkenan memberikannya. Lalu dalam ayat yang ke-26, pasalnya yang kelima, karena Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri, maka Ia telah memberikan Anak untuk memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Saudara, ayat ini memberikan sebuah penegasan, memberikan sebuah keyakinan kepada orang percaya bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah kehidupan. Dalam masyarakat yang pluralistik dan banyak penekanan pada toleransi agama, ayat seperti ini saudara perlu seringkali kita renungkan dan kita hayati dengan sungguh-sungguh. Inilah yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan kepada murid-muridnya yang ditinggalkan oleh Yesus. Dia akan mati dan dia akan naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya. Sehingga dia memberikan sebuah kata, kalimat, ucapan yang menenangkan hati murid-muridnya, bahkan juga orang percaya. Saudara kasih nama Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk mengamini firman Tuhan, untuk mempercayakan hidup kita kepada Kristus, mempercayakan iman kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mempercayakan iman kita kepada Kristus, maka kita akan mengalami yang namanya ketenangan. Di sorga kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam dunia ini kita menderita, kita banyak masalah, tetapi di sorga nanti kita akan mendapatkan yang namanya sukacita bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana Engkau telah berbicara kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, teguhkanlah hati kami, berikan kepada kami keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Engkau adalah satu-satunya jalan, Engkau adalah kebenaran, bahkan Engkau adalah kehidupan. Dia memberikan kehidupan kepada orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, berkati jemaat kami yang saat ini ya Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, teguhkanlah iman dan percaya, supaya kami semakin hari kami semakin memahami tentang pribadi-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi boleh semakin menguatkan iman percaya kita. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang ada di rumah silahkan menjalankan persembahan, dan persembahan boleh diserahkan langsung kepada bendahara gereja atau melalui transfer. Dan sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian PPK nomor 239, Istana Bagiku, bait yang ke-1 dan yang kedua.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dan boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang padamu. Kami rindu berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, di mana sampai saat ini bangsa kami masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa biarlah Tuhan melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami, memberkati aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah sekalipun, dalam terus mengupayakan akan penanganan yang maksimal untuk COVID-19 ini. Kami juga rindu berdoa, kiranya Tuhan memberkati akan masyarakat yang ada di dalam kami terus mampu menjaga kesehatan dan kebersihan kami, dan sebagai warga yang baik kami pun dapat bekerja sama di dalam mentaati akan peraturan-peraturan dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran wabah COVID ini. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa menyerahkan akan tenaga-tenaga medis yang ada, baik itu dokter maupun perawat. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang ekstra, memberkati mereka dengan hikmat dan kesabaran yang lebih di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami pun percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan Tuhan terus pakai mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memulihkan pasien-pasien yang ada, terlebih khusus untuk pasien COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kebutuhan mereka akan alat-alat APD untuk menangani pasien COVID ini, sehingga mereka pun boleh bekerja dengan aman dan lewat mereka semakin banyak pasien boleh disembuhkan. Kami juga rindu berdoa menyerahkan untuk pasien-pasien COVID ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan memberikan kekuatan, kesabaran di dalam mereka menjalani masa-masa karantina atau masa-masa pengobatan. Terlebih Tuhan berikan iman yang terus berpengharapan hanya pada Tuhan, sehingga dengan kesabaran, kekuatan iman, kekuatan hati dan pikiran mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu di tempat ini, bahkan untuk orang-orang di luar sana. Kami menyadari dampak dari COVID ini juga mempengaruhi akan ekonomi kami, di mana usaha dan pekerjaan kami tidak kalah selancar sebelumnya, bahkan mungkin kami diberhentikan dari pekerjaan kami. Untuk itu kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami dengan hikmat kesabaran di dalam kami melewati masa-masa sulit ini, dan kami percaya Tuhan akan memelihara kami, mendatangkan berkat dan mencukupkan kami dalam kebutuhan kami di masa-masa sulit seperti ini. Kami juga rindu berdoa untuk gereja Tuhan, baik gereja kami maupun gereja-gereja di luar sana. Kiranya Tuhan memberkati, memampukan untuk terus mampu berbagi kasih dan menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan di masa-masa seperti ini. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan. Besar kecilnya persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati agar dapat terus dipakai untuk roda pelayanan pekerjaan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Engkau Allah Maha Tahu segala pergumulan kami, dan terus ajar kami untuk selalu berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita, dan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berikan pujian penghormatan kepada Allah Tritunggal, doksologi. Kita terima berkat Tuhan dan kita pujikan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra
Putra. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita meletakkan iman dan percaya kita kepada Kristus. Karena Kristus telah menjanjikan sorga bagi setiap kita. Dan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bahkan setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan mendapatkan keselamatan. Biarlah hidup kita semakin hari kita mencintai Tuhan. Dan kita menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahkan kasih-Nya mengalir bagaikan aliran air hidup. Ia akan mengalir dalam kehidupan pribadimu, dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.